teman-teman, bersama bersama kita membangunkan. Wes. Iya. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama kami di channel Abi Bunajar. Yang mana di segmen ini kita sepakat untuk menamai segmen ini yaitu adalah segmen Kamis, yang mana artinya adalah segmen Kanda Misteri. Kembali lagi bertemu dengan Kang Dulo dan Kang Aan yang ada di samping kanan, di samping kiri gua. Seperti biasa kita akan bercerita mengenai pengalaman mistis yang pernah saya alami, karena kebetulan saya berkali-kali mengalami kejadian-kejadian yang bisa dibilang di luar nalar ya. Oke teman-teman, tanpa menunggu lama lagi kita langsung mulai aja ceritanya. Jadi gini, sekitar tahun 2016 seperti biasa gue ambil pasir, cuman bedanya adalah pada saat itu gue harus berangkat lebih malam gitu, petang. Gue berangkat petang karena apa? Karena biar besoknya nanti gue bisa dapat muatan pagi gitu kan. Nah, cuman salahnya gue ya pada saat itu kan, pada zaman itu gue masih dalam pengaruh pergaulan yang bisa dibilang pergaulan yang buruk sih, karena gue mabok-mabokan, minum-minuman dan ya termasuk, tapi bukan yang itu ya, tapi bukan open BO gitu maksud gue, tapi main saya pacaran gitu aja. Belum ada ini mit ya? Belum ada. Waktu itu masih BBM. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke ceritanya. Jadi pada saat itu gue berangkat jam 9 malam, cuman gue mampir dulu ke tongkrongan supir truk ya kan. Gue minum-minum dulu, gue mabok-mabok dulu. Nah, jam setengah 12 gue berangkat dari Tugu. Oh ya, gue lupa. Itu gue mampir di Tugu ya. Nah, jam setengah 12 gue berangkat. Nah, habis itu kan gue berangkat nih. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba gue kayak ngeliat ada orang yang minta tumpangan gitu, melambaikan tangan ke gue. Akhirnya karena gue kasihan ya kan, gue lihat juga dia cewek gitu pakai seragam sekolah. Waktu itu jam berapa? Sampai situ itu kan di sekitaran Tuang Lajer ya, sekitar jam setengah 1 kalau nggak salah. Jam 12 lebih lah. Nah, itu di Tuangan Lajer ada cewek minta tumpangan, masih pakai seragam sekolah SMA gitu kan. Nah, pada akhirnya ya karena gue kasihan kan, akhirnya gue berhenti nih. Gue bukain pintunya, karena kebetulan mobil gue pintunya kagak bisa dibuka bang, sebelah kiri. Gue turun dulu ya kan, gue bukain, gue suruh masuk gitu. Nah, akhirnya nih yang bikin gue lebih aneh lagi adalah ini cewek nggak ngomong apapun gitu, tidak keluar sepatah kata pun dalam perjalanan bersama gue. Sampai akhirnya terus menerus nih sampai ngelewatin beberapa kampung gitu kan, sampai tibalah di tujuan dia gitu, yaitu Desa Bodas yang ada gapura tuh, yang mau ke arah Majalengka. Sebelum berbatasan ada gapura, dia turun situ. Nah, yang bikin gue heran adalah kan pintu gue kagak bisa dibuka nih. Dia mau turun, gue turun dulu nih, karena gue mau ngebukain pintu kan. Gue bukain pintunya, dia turun. Dia cuma bilang, dalam perjalanan kita nggak ngobrol apa-apa, satu-satunya kata yang dia bilang cuma terima kasih, udah itu doang. Nah, yang bikin gue heran adalah pada saat itu gue sempet kebelet kencing ya, gue kencing dulu sebentar. Nah, kagetnya pas nengok dia udah nggak ada. Ya gue tahu dia jalan ke arah timur gitu kan. Yang namanya orang jalan kaki kan ya sekitar semenit kurang, nggak sempet jauh gitu kan. Akhirnya gue kok udah nggak ada gitu, heran banget gue. Akhirnya ya udahlah, mungkin nggak lu kejar berarti. Ya ngapain gue kejar bang, gue lagi kerja ya kan. Iya. Iseng banget. Iya, kalau emang ada niat ya. Kalau emang ada niat kan di dalam mobil gue harusnya lama sama dia. Cuma kan ya udahlah, karena gue juga mau ngambil positifnya aja gitu kan ya. Ya kali gitu kan dia lenyap dalam bayangan gitu kan, gue nggak sadar nggak ngeliat gitu. Nah akhirnya gue nyampe nih tujuan ke Temtema di Kertajati, Bojonggede ya kan. Gue nyampe tujuan. Pada saat itu iseng-iseng kan sama supir-supir yang lain gue ceritain kejadian tadi. Gue ceritain semuanya, gue ceritain. Akhirnya ada yang nanggepin satu orang.
ya satu orang supir lah, kenal gue, temen gue juga. Dia bilang gini, Mas, kata dia, yang ngalamin hal itu bukan lu aja, artinya banyak supir-supir yang lain pernah ngalamin. Bahkan sampai ada nih sebuah kejadian yang ngalamin hal yang sama seperti apa yang gue rasain itu kepada tukang ojek. Jadi kebetulan ada tukang ojek lewat, si cewek itu minta tumpangan. Nah pada akhirnya dia dia naikin gitu kan, dia naik tapi dia anterin sampai ke rumahnya gitu. Karena kan bisa, kalau motor bisa masuk ke gang itu, kalau mobil sampai jalan raya doang. Nah biasanya kan gini ya, si cewek itu turun ke rumah gitu, dia bilang bahwa nanti ya bang, duitnya di emak, katanya. Si abang ini kan nungguin sampai 2 jam nih, karena nggak keluar lagi gitu. Akhirnya karena saking mungkin udah terlalu lama nunggu gitu kan, akhirnya digedor lah rumahnya gitu kan, digedor, ibunya keluar. Nah si abang tukang ojek itu bilang, Bu, tadi anaknya naik ojek, saya anterin, tapi kok nggak keluar lagi gitu. Sambil nangis ibunya bilang gini ke tukang ojek gitu, maaf mas, kata si ibunya, memang bener itu anak saya, tapi dia udah meninggal 3 tahun yang lalu. Itu saking shocknya gitu kan, si tukang ojek, astagfirullahaladzim ibu, saya minta maaf, saya bukan, tapi ini beneran terjadi sama saya gitu kan. Akhirnya ya tetap dibayar. Cuma kan gini, maksudnya kok anaknya nggak kasihan gitu kan. Maksud gue, ya kalau misalkan itu setahun sekali ya dia numpang ke tukang ojek, kalau seminggu 4 kali, berarti kan 200.000 dalam seminggu. Apa nggak kasihan ke orang tuanya gitu? Kalau tulisan seminggu sampai 4 kali kan orang tuanya jatuh miskin. Nah setelah itu si abang yang nyeritain kejadian sama tukang ojek itu bilang, tapi mas, dari pengakuan supir-supir yang pernah mengalami hal yang pernah gue alami itu, bahwasanya ada sisi baiknya dari orang-orang yang pernah ngalamin hal yang sama, rezeki mereka tuh lancar gitu. Maksudnya bukan berarti uang datang selingkah, tetap kerja, tetap nyari duit, tapi diperlancarkan gitu. Nah setelah itu emang bener sih bang, maksud gue ya bener. Tiap kampung nih, proyek-proyek di sekitaran kampung gua nih semua pada ke gua larinya. Gua sampai sibuk, gua sampai ini apa namanya, ngajak teman-teman gua buat kerja bareng gitu, karena kalau sendirian nggak ke handle gitu. Ya cuma nggak beberapa lama sih. Nah setelah itu kan gua masih bingung nih sama kejadian itu. Gua tanyain lagi kan ke orang yang menurut gua lebih ngerti lah. Cuman dia bilang cuma gini, udah itu mah hal biasa, banyak kok di kota-kota lain, kampung-kampung lain, gak usah terlalu dipikirin gitu. Jadi ya udah segitu doang cerita dari gua. Oke teman-teman, itulah tadi pengalaman yang pernah gua alami, dan sekarang tiba saatnya untuk Kang Aan mengambil satu kesimpulan dari cerita gua dan ambil satu pelajaran. Dan satu lagi ya pesan gua, dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, jangan membuat kalian merasa takut. Jadikan ini sebuah pelajaran, maksudnya ya seperti itu. Oke kan, silakan. Iya, langsung masuk ya. Jadi pertama saya harus menyapa teman-teman saya yang mungkin melihat video ini juga, kawan-kawan spiritual juga di luar lingkup saya, salam hormat. Pertama kita akan bicara hakikat. Hakikatnya kita sebagai manusia tidak tahu apa-apa. Iya, tidak tahu. Karena mungkin lahirlah pertanyaan, apakah itu jin ataukah itu arwahnya dia? Kita tidak tahu. Apakah itu hayalan supir? Kita juga tidak tahu. Itulah hakikat. Tapi di sini saya akan coba lebih menggambar bahwa kejadian itu memang ada, jin itu ada, arwah itu ada. Ada itu artinya diciptakan oleh Tuhan.
Kalau menurut saya, ya mungkin, tapi saya pengen lebih detail dulu. Ananda menceritakan sebenarnya cewek itu kan pakai seragam sekolah. Lu pernah denger nggak, misalnya kejadian terakhirnya itu dia itu meninggal atau gimana, kan karena tadi udah ketemu sama emaknya si ojek itu kan. Ya sempat si bapak itu kan sekampung nih, supir yang ceritain ke gua tentang pengalaman si tukang ojek itu. Kebetulan sekampung sama mamanya dia nih, emaknya cewek yang numpang ke mobil gua. Nah, jadi pada saat itu anaknya sekolah mungkin rada jauh ya, terus ngekos gitu kan di luar daerah, terus ngekos. Nah, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba pengen pulang kampung aja gitu. Nah, dia pulang, awalnya dianterin sama cowoknya dari kosan, terus terjadi pertengkaran, terus ya mungkin nggak tahu pertengkarannya mungkin lebih serius ya, sehingga mungkin dia berpikir untuk menyelesaikan hidupnya sendiri gitu. Bisa dibilang di sini kita kategorikan bunuh diri bisa. Atau mungkin kecelakaan, tapi kecelakaan yang nggak disengaja ya. Tapi menurut penjelasan si bapak yang itu, nggak tahu ya, karena beritanya juga simpang siur. Ada yang kecelakaan, ada yang lagi berantem terus tiba-tiba lari ketabrak mobil, ada yang bilang sengaja bunuh diri. Tapi yang jelas insidennya seperti itu. Oke, kita tampung. Dan menurut saya arwah-arwah yang bunuh diri itu ya memang mati dalam keadaan tidak menemukan jalan kembali, tidak menemukan jalan pulang Ke akhirat. Iya kan ya? Iya, yang namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini akan kembali kepada ini. Dan dia itu tidak menemukan jalan kembali. Arwahnya itu nggak menemukan jalan kembali. Makanya kejadiannya sama diulang-ulang terus. Iya, seperti yang kemarin kita ceritakan itu. Dan itu banyak sekali arwah-arwah itu. Nah, ada juga begini. Di antara dia, terkadang ya, di antara dia juga ada juga jin yang menyamar. Menyamar menjadi dia, sebagai dia gitu. Iya, sebagai dia. Dan itu disebut korin. Jin korin, iya pernah dengar penjelasan tentang jin korin. Itu disebut jin korin yang menyaksikan alur cerita hidup dia, yang mendampingi dia, tahu betul tentang dia. Itu juga bisa disebut korin. Cuman ya memang arwah-arwah yang bunuh diri itu tidak menemukan jalan kembali. Oke, itu kesimpulan dari Pak Ustadz. Sekarang ada satu lagi permintaan dari kami, dari penonton juga, dari subscriber juga. Kita pengen Kang Aan petiklah satu pelajaran atau beberapa pelajaran untuk kita ambil bersama gitu kan, kita pahami bersama gitu. Jadi, apapun yang terjadi kepada teman-teman yang melihat video ini, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah ingin menyelesaikan masalah dengan mengakhiri kehidupan, jangan pernah. Itu poinnya, untuk satu pelajaran. Seberapapun kita, misalnya ini bang ya, gini ya, misalnya yang kebanyakan teman-teman yang pacaran terus gagal nikah dan seterusnya, jangan pernah berhenti mewujudkan pernikahan meskipun nggak sama orang yang kamu cintai. Teruskan, jadi jangan pernah putus asa. Itu pesan saya. Dan seterusnya, jangan pernah putus asa. Oke teman-teman, itulah tadi kisah dari kita, sebuah pelajaran yang sangat banyak kita ambil dari konten ini, dari cerita ini kan. Oke teman-teman, kita dari channel Habibun Narjar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.